Kuis yang kedua, tuliskan 2 contoh kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu adalah apa yang dilakukan oleh sistem. Contohnya yaitu login, sistem menampilkan data. Dan kebutuhan non-fungsional itu adalah bagaimana sistem itu dapat bekerja. Contohnya yaitu sistem dapat diakses selama 24 jam dan sistem harus bisa memproses data itu kurang lebih dari 2 detik. Selanjutnya yaitu kuis kelima tentang membuat rancangan BPMN dari studi kasus di atas. Pendaftaran calon mahasiswa di Universitas XYZ. Di sini saya sudah menggambarkan tabelnya atau diagramnya, yaitu topiknya pendaftaran calon mahasiswa dan aktornya terdiri dari mahasiswa, sistem ratu, admin. Lalu dimulai dari mahasiswa yaitu start event, lalu tasknya mendaftar, lalu mahasiswa itu login atau sign up, lalu mahasiswa disuruh itu mengupload nilai, raport, dan bukti pembayaran. Dari bukti pembayarannya masuk ke sistem ratu, itu tentang memverifikasi data, sistem memverifikasi data, lalu sistem itu mengirimkan hasil seleksinya. Lalu di sini masuk ke mahasiswa ya. Mahasiswa ini saya buat gateway karena ada 2 kondisi, yaitu apabila dia iya dan dia tidak. Di sini apakah pembayarannya valid? Jika dia iya, berarti verifikasi sistem itu akan memverifikasi data oleh sistem ya. Lalu jika dia tidak, maka dia akan keluar dari pendaftaran lalu langsung end di sistem. Lalu di sini setelah dia iya, maka akan masuk ke admin. Admin itu akan memproses daftar ulangnya, lalu akan dapat mendaftarkan kembali. Lalu jika dia mahasiswa apakah lulus itu atau tidak, lalu berakhir end. Selanjutnya yaitu kuis 6 di IFD atau data flow diagram. Di sini kasusnya itu atau prosesnya sistem pendaftaran mahasiswa. Di sini ada 2 aktor yaitu calon mahasiswa dan Universitas XYZ. Tanda panah yang masuk ke sistem pendaftaran ini disebut dengan input, dan jika dia dari sistem pendaftaran masuk ke calon mahasiswa disebut output. Dan alirannya itu disebut dengan kata benda ya. Lalu calon mahasiswa ini menginput data konfirmasi pendaftaran ke sistem, calon mahasiswa menginput bukti pembayaran ke sistem, calon mahasiswa menginput nilai rapot ke sistem, calon mahasiswa itu menginput data pribadi dan registrasi. Lalu akan muncul outputnya. Outputnya itu dari sistem itu. Sistem ini akan mengatur profil mahasiswa ke calon mahasiswa. Sistem akan mengatur data statusnya. Sistem itu akan mengatur data hasil seleksi kepada calon mahasiswa. Lalu ke Universitas XYZ, yaitu inputnya yaitu Universitas XYZ ini akan menginput data penerimaan ke sistem. Universitas XYZ ini akan menginput data jurusannya. Universitas XYZ ini akan menginput data hasil seleksi ke sistem. Outputnya yaitu sistem ini